حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak, Ibu-ibu para jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap-ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, bermuajah untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini, baik aktivitas yang terkait dengan ukhrawi ataupun duniawi, semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Dan tidak kalah pentingnya pada saat yang sangat berbahagia ini, mari kita bersama-sama berharap kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh dosa dan kekhilafan kita, dosa dan kekhilafan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun sudah wafat, di bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah ini, mudah-mudahan kesalahan dan kekhilafan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, kiranya Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa-doa kita yang kita ucapkan 2 bulan yang lalu. Kita bersama umat Islam seluruh dunia 2 bulan yang lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa yang telah diajarkan Rasulullah SAW yang diabadikan dalam kitab hadis Musnad Ahmad. Hadis nomor 2228. Di situ disebutkan, An Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab faqala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Di dalam hadis riwayat Baihaqi dengan redaksi yang sama dengan akhidat yang berbeda, wa balighna Ramadan. Diberitakan dari sahabat Anas bin Malik, apabila Rasulullah SAW itu memasuki bulan Rajab, dia berucap, dia berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa barik lana fi Ramadan, dan berkahi pula kami Allah di bulan Ramadan. Dalam riwayat Baihaqi, dan pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Kiranya kita sekarang sudah dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Tapi sekalian, hal yang sangat unik di dalam doa ini adalah yang pertama, walaupun para pakar ahli hadis menyebutkan hadis ini dhaif, disebabkan ada sanad
yang bernama Ziyad bin Abdillah. Dia pada saat membawa kabar dari Nabi ini sering-sering lupa. Saking hati-hatinya para pakar, para imam-imam hadis. Jika ada orang yang membawa kabar dari Nabi dan orang itu sering lupa, maka hadis itu berderajat dhaif. Tapi sanad hadis ini marfu. Marfu itu nyambung sampai Nabi. Dan doa ini merupakan hadis yang isinya doa. Maka pakar-pakar hadis pun menyebutkan doa yang termaktub dalam hadis yang dhaif ini masih bisa untuk diamalkan. Karena berisikan doa, dan doa itu di luar sholat. Tapi sekalian, ada nama 3 bulan berturut-turut yang disebutkan oleh Rasulullah dalam doa ini. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Yang diharapkan adalah keberkahan hidup. Pak, yang disebutkan oleh Rasulullah ada bulan-bulan kalender Hijriyah. Walaupun saat itu sudah ada kalender Miladiyah. Sedikit kita mesti berpikir, Bapak sekalian, rembulan itu berputar mengelilingi bumi, memunculkan kalender Hijriyah. Bumi berputar mengelilingi matahari, memunculkan kalender Miladiyah. Pertanyaannya, jika rembulan berputar mengelilingi bumi, bumi berputar mengelilingi matahari, mataharinya berjalan atau diam? Saya ulangi lagi. Saya hanya mengajak jenengan untuk menghidupkan imajinasi, menghidupkan nalar. Rembulan berputar mengelilingi bumi, bumi berputar mengelilingi matahari. Pertanyaannya, matahari itu diam atau berjalan? Bapak sekalian, walaupun saat ayat-ayat yang akan saya sebutkan turunnya belum disambut dengan ilmu pengetahuan saat itu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan, dan matahari itu berjalan, bukan diam. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu berjalan di garis edarnya, li mustaqarrin laha, di atas relnya, di atas jalur-jalur ia tempat berjalan. Dzalika taqdirul azizil alim. Yang demikian itu ketetapan dari Zat yang Maha Aziz, yang Maha Perkasa, lagi Maha Mengetahui. Bapak sekalian, Rajab itu bulan penuh berkah. Rajab itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam Al-Quran surat At-Taubah disebutkan di situ, sejak zaman Allah menciptakan langit dan bumi bersamaan dengan penetapan waktu, 4 bulan yang ditunjuk atau 4 bulan yang disebutkan oleh Allah dengan istilah Arba'atul Hurum dalam ayat itu menyebutkan salah satunya adalah Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka muncullah Allahumma barik lana fi Rajab. Rajab bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang penuh berkah, disebabkan bulan itu dipilih oleh Allah untuk turunnya perintah sholat yang 5 waktu. Setiap tempat, setiap waktu, jika ada hubungan dengan sholat, maka waktu dan tempat itu diberkahi oleh Allah. Rumah-rumah tempat tinggal kita
Jika kita gunakan untuk menegakkan sholat-sholat sunnah di dalamnya, kita gunakan untuk berinteraksi dengan Allah dengan wujud menegakkan sholat-sholat sunnah di dalamnya, insya Allah rumah tempat tinggal kita pun akan diberkahi oleh Allah. Wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban juga bulan yang penuh berkah. Sebab perubahan arah kiblat sholat terjadi pada bulan Sya'ban. Sekali lagi, setiap bulan, setiap waktu dan tempat, jika ada kaitan dengan sholat, maka waktu dan tempat itu diberkahi oleh Allah. Wa barik lana fi Ramadan, dan berkahi pula kami Allah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan penuh dengan keberkahan. Sebab di dalam Ramadan itu ada sholat khusus yang dikenal dengan sholat Qiyamul Ramadan. Perlu sedikit ada penjelasan. Bapak-Ibu sekalian, ada istilah Qiyamul Ramadan, ada istilah tarawih. Qiyamul Ramadan itu bahasa hadis. Bahasa yang keluar dari lisan Rasulullah Muhammad SAW yang agung. Qiyamul Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam kitab-kitab hadis, Pak, dikenal Qiyamul Ramadan. Tidak ada dalam hadis yang menyebutkan tarawih, tidak ada. Sebab sholat tarawih itu bahasa fikih. Ya. Jadi ada bahasa hadis, ada bahasa fikih. Itu hanya istilah. Tetapi hakikatnya dua sholat itu adalah sama. Tapi sekalian, Ramadan penuh berkah. Maka dikenallah nama Ramadan itu dengan Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak. Penuh dengan keberkahan. Semua amalan-amalan kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah. Dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan pun sudah masyhur, sudah sering kita dengar. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Semua setan dibelenggu oleh Allah. Keberkahan Ramadan. Dalam bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Hal yang luar biasa. Keistimewaan dalam Ramadan. Penuh dengan keberkahan. Al-Quran itu kitab yang diberkahi. Di bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka Ramadan juga disebut Syahrul Quran. Tapi sekalian, walaupun Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan, berhati-hatilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, jangan sampai keberkahan yang sudah turun di bulan Ramadan itu tercabut keberkahan tersebut. Disebabkan apa? Disebabkan kita melakukan hal-hal yang terlarang dalam Islam. Disebabkan kita tidak menyambut Ramadan itu dengan gembira, dengan lapang dada, dengan membuang sekian banyak sifat-sifat yang tercela dalam hati. Tapi sekalian, sampai Rasulullah SAW menyebutkan, hadis ini hadis yang umum. Hakikatnya orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, hidupnya diberkahi. Disebabkan doa Rasulullah 1500 tahun yang lalu. Apa doa Rasulullah? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Umumnya pada saat kita berpuasa, makan sahur itu pun diberkahi oleh Allah. Di pagi harinya, ya kan? Pagi dini hari kita makan sahur, diberkahi oleh Allah. Makanya ini berhati-hati nanti, jangan dibiasakan hal yang buruk di pagi hari.
setelah kita makan sahur, setelah kita sholat subuh berjamaah, jangan kemudian pada saat pagi hari setelah sholat subuh tidur lagi. Karena apa? Saat itulah saat yang penuh dengan keberkahan dari doa Rasulullah. Allahumma barik li fi ummati fi bukuriya. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Malaikat membagi-bagi keberkahan, sedangkan kita tidur. Makanya Imam Ibnu Munzir menyebutkan dalam kitabnya, kitab At-Targhib wat Tarhib, seluruh isi dunia ini menangis jika melihat orang yang beriman kepada Allah, yang telah muslim, habis sholat subuh tidur lagi. Semua isi dunia ini menangis. Malaikat menangis, langit menangis, rembulan menangis. Disebabkan melihat orang Islam yang beriman kepada Allah, habis sholat subuh tidur kembali. Sementara Rasulullah menyebutkan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Ternyata keberkahan itu tidak disambut dengan amal soleh, tetapi hanya sekedar tidur saja. Bahkan Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Quran surat Muhammad ayat 33. Ayat ini didahului dengan huruf nida, huruf panggilan terkhusus mereka yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian pada Rasul. Wala tubtilu a'malakum, dan jangan rusak amalan-amalanmu. Rusaknya amalan disebabkan tercabutnya keberkahan. Di antara tercabutnya keberkahan itu menyebabkan kita tidak dapat apa-apa pada saat Ramadan. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda yang diabadikan dalam Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 1680. Derajat hadis ini sahih. Rubbas shaimil laisa lahu min syamihi illal ju'. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, berhaus-haus di siang hari di bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Mengapa? Karena keberkahannya tercabut. Illal ju', kecuali dia akan mendapatkan rasa lapar saja. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Berapa banyak umat Islam yang kemudian berdiri untuk qiyamu Ramadan, bercapek-capeklah kita untuk tegak di malam hari di bulan Ramadan dengan banyak-banyak melakukan sujud. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ilas sahar, kecuali begadang. Dia hanya akan mendapatkan rasa capek. Sebab apa? Sebab keberkahannya tercabut. Makanya perlulah kita ketahui mengapa keberkahan Ramadan itu bisa tercabut. Tapi sekalian, keberkahan Ramadan itu tercabut disebabkan yang pertama, wa may yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang dolim. Kezaliman itulah yang menyebabkan keberkahan kita tercabut. Maka jangan melanggar aturan-aturan Allah. Jangan melanggar apa yang telah diperintahkan Rasulullah. Walaupun yang namanya Ramadan penuh dengan keberkahan, tetapi apabila ada orang Islam yang tidak ada alasan syar'i, dia tidak berpuasa. Dia sehat,
Dia tidak bepergian, tidak seorang musafir, tapi dia tidak puasa. Berhati-hatilah. Sebab melanggar peraturan Allah, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala tentang puasa ini mengakibatkan keberkahan dalam Ramadan tercabut untuk orang itu. Berikutnya, Pak. Pada saat Ramadan kita menuruti nafsu kita, nafsu bakhil, nafsu kikir. Ingat-ingat, akan tercabutlah keberkahan orang itu jika dia itu menuruti bakhil dan kikirnya hati. Terlalu cinta harta. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Sahih Muslim, hadis nomor 1678. Mami yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Rasulullah memberitahukan kepada kita di setiap pagi, di setiap harinya. Ingat-ingat Pak ya, setiap pagi, di setiap harinya. Begitu kita bangun dari tidur, turunlah dua malaikat. Malakani yanzilani. Ada dua malaikat yang kedua-duanya turun mendampingi kita. Fayaqulu ahaduhuma, maka malaikat satu di antara keduanya itu berdoa kepada Allah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti dari harta si dermawan yang menyedekahkan hartanya pagi ini. Makanya pada saat pagi, Pak, buka hari baru kita dengan bersedekah. Sedekah itu ada dua. Ada sedekah yang materi, ada sedekah yang non materi. Hadis ini konotasinya pada sedekah yang materi. Ya Allah, berilah ganti dari dermawan yang menyedekahkan hartanya pagi ini. Ini doa malaikat yang luar biasa. Kalau itu yang tidak kita lakukan, kita tidak bersedekah pada pagi hari, maka malaikat kedua yang berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil ini. Dianggap orang bakhil. Bapak sekalian, malaikat berdoa itu bukan mau-maunya sendiri. Malaikat berdoa, malaikat berbuat sesuatu itu atas perintah Allah. Sementara doa yang kedua dari malaikat ini adalah, ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil ini. Musnah apanya? Musnah keberkahannya. Seseorang, Pak, tidak akan pernah hidup tenang dengan banyaknya harta yang tidak barokah. Jika harta kemudian dikumpulkan begitu banyak, apalagi dari hasil-hasil yang tidak diperkenankan dalam syariat, harta hasil korupsi, hasil menggarong uang rakyat, dia tidak akan pernah hidup tenang dalam bayang-bayang dosa. Walaupun dia itu punya banyak harta. Bagi yang punya harta pun diberitahukan, bersedekahlah di pagi hari, supaya nanti Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut keberkahan itu. Dan pemberitahuan Rasulullah ini berlaku umum. Walaupun Ramadan penuh dengan keberkahan, tapi kalau kita kemudian tidak membuka hari baru di setiap paginya dengan bersedekah, berlakulah hadis ini. Malaikat mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil ini. Makanya nanti Bapak sekalian, bagi kita yang sebagai guru semisal, sebelum berangkat ngajar ke sekolah,
bersedekahlah terlebih dulu. Bagi kita seorang dokter sebelum berangkat ke rumah sakit sibuk dengan pasien-pasiennya, buka hari baru dengan sedekah. Jika kita ke masjid pun begitu, bukalah hari baru kita dengan bersedekah. Mudah-mudahan malaikat yang telah berdoa ini, doa yang luar biasa ini, tertuju pada kita yang bersedekah pada pagi ini. Syahrul Ramadan, syahrul Al-Quran. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sangat tegas, sangat jelas ayat ini. Di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Fungsinya apa? Fungsinya hudal linnas. Diturunkannya Al-Quran itu fungsinya untuk hidayah. Untuk memberi hidayah bagi manusia. Bapak sekalian, sangat pentingnya informasi ini, coba kita renungkan. Janganlah kita membaca Quran hanya sebatas mencari pahala. Membaca Al-Quran berpahala, iya. Tapi fungsi Al-Quran belum terpenuhi. Sebab fungsi Al-Quran adalah hudal linnas. Kita membaca Quran seyogyanya tidak sekedar mencari pahala, tetapi jauh lebih penting dari itu adalah kita membaca Al-Quran karena mencari hidayah. Pak, yang namanya pahala itu mengikuti aktivitas. Tanpa kita minta pun, pahala itu mengikuti aktivitas. Jika aktivitas itu kita niatkan untuk takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala itu mengikuti, Pak. Saya akan membuat tamsil. Semua yang hadir ini mungkin sudah paham, sudah ngerti. Coro Jawane bayang, ono amben, ono dipan. Bawahnya dipan namanya kolong. Wong Jawa ngarani longan. Jangan berharap punya longan, jangan berharap punya kolong. Bikin saja dipan, kolong itu akan mengikuti, ada dengan sendirinya. Saya ulangi lagi, jangan berharap punya kolong. Ojo arep-arep duwe longan. Gawi wae dipan. Longan iku ngikuti. Jangan berharap pahala sekedar untuk pada saat kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran berpahala, iya. Dan pahalanya Pak luar biasa. Per huruf pahalanya itu. Tapi bukan tujuan kita untuk mencari itu. Sebab pahala itu mengikuti aktivitas. Bacalah Al-Quran dengan niat takarub kepada Allah, dengan niat ibadah kepada Allah. Carilah hidayah. Sebab jika orang itu kemudian kehilangan petunjuk, kehilangan arah hidup, tidak ada kompas kehidupan, maka muncullah makhluk yang berwujud manusia, tetapi berakhlak binatang. Ya, ini mesti dipahami supaya kita tidak terjebak dengan kebiasaan maca Quran dolek pahala. Sekarang kita ganti paradigma, kita berpikir membaca Quran dolek petunjuk hidup, mencari hidayah. Syahrul Quran, syahrul mubarak. Syahrul Quran merupakan kata lain dari syahrul Ramadan. Orang Islam terhadap Al-Quran ada 4 tipe. Ingat-ingat nanti, subuh ini tempat kita muhasabah. Ada 4 macam, ada 4 tipe orang Islam terhadap Al-Quran. Nomor 1, Pak.
Jadilah kita umat Islam yang pandai tentang Quran. Pandai membaca Quran. Pandai menafsirkan Quran. Pandai mengamalkan Al-Quran. Pandai pula mengajarkan Al-Quran. Ini sangat ideal. Khairum min ta'allam Al-Quran. Khairukum man ta'allam Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mau belajar Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Jadilah kita ini orang yang pandai tentang Quran. Nomor 1. Nomor 2. Jika kita tidak bisa baca Quran, tidak bisa menafsirkan Al-Quran, tidak bisa mengamalkan Quran, jadilah orang yang kedua. Apa? Jadilah kita sebagai umat Islam pembelajar Al-Quran. Orang iso maca Quran, belajar. Tidak bisa menafsirkan Quran, belajar. Tidak bisa mengamalkan Al-Quran, belajar. Jadilah orang Islam pembelajar Al-Quran. Nomor 3, Pak. Jika kita tidak bisa belajar karena tidak punya waktu, sibuk kerja, sibuk ngomong cucu, ya, kesibukan. Jadilah orang yang ketiga, orang yang senang mendengar Al-Quran dibaca orang. Jadilah kita ini sebagai orang Islam yang senang mendengar tafsir-tafsir Quran yang diajarkan oleh ahli yang berkompeten di dalam bidangnya. Jangan jadi orang nomor 4. Wis ora pinter maca, ora gelem belajar, ora seneng ngrungokne Al-Quran dibaca orang. Ini sangat berbahaya. Sebab kalau orang sudah tidak suka mendengar Al-Quran dibaca orang, tidak suka mendengarkan tafsir yang diajarkan oleh kiai-kiai, ustadz-ustadz yang berkompeten dalam bidangnya, hidayah Allah datangnya dari mana? Sementara Al-Quran itu memberikan hidayah. Sudah masyhur, Pak, ya, sudah masyhur, sudah sangat terkenal di sejarah-sejarah Islam. Islamnya Umar bin Khattab itu tidak karena dakwahnya Nabi. Bahkan Umar bin Khattab itu tidak suka melihat Nabi berdakwah. Sebab Nabi berdakwah dianggap pemecah belah bangsa Quraisy. Umar marah sekali. Tetapi Umar bin Khattab masuk Islam gara-gara Umar bin Khattab mendengar Al-Quran dibaca adiknya. Mendengarkan Al-Quran. Oleh karena itu jadilah orang yang nomor 1. Kalau tidak bisa nomor 2, pandai tentang Quran. Atau yang kedua, pembelajar Al-Quran. Atau yang ketiga, suka mendengar Al-Quran. Jangan jadi orang yang nomor 4. Sudah bodoh tentang Quran, nggak mau belajar Quran, nggak seneng ngurungone Quran. Mudah-mudahan syahrul Ramadan, syahrul mubarak, syahrul Ramadan, syahrul Quran menghiasi pada saat kita hidup dalam bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.